Kalau sekarang kita diwajibkan, ya dosen diwajibkan dan mahasiswa juga diwajibkan, perkuliahan online itu bukan hanya di dalam forum diskusi saja, tapi diwajibkan untuk ada tatap muka secara online, gitu ya. Kalau dulu kan tidak diwajibkan ada tatap muka secara online. Nah, sekarang ada perubahan kebijakan. Jadi setiap perkuliahan online harus ada Zoom Meet ya secara tatap muka gitu. Nah, itu untuk kedepannya dan untuk jadwalnya juga ya sama ya sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Kalau sekarang kan jadwal perkuliahan kita tuh kan sebetulnya jam 4 ya. Nah, baik itu offline maupun baik baik itu offline atau onsite ataupun online kita tetap di jam 4 ya setiap hari Jumat. Untuk kedepannya juga sama seperti itu. Tapi saya minta untuk ketua kelas atau koordinator kelas gitu ya, untuk reminder saya hamin 1 jam gitu supaya nggak lupa gitu. Kalau misalnya ada kelas, karena memang suka miss gitu ya kalau di Jumat itu ya. Oke, eh itu saja mungkin untuk perubahan skema perkuliahan online ya. Nah, kemudian juga untuk linknya ya, untuk kedepannya juga untuk linknya eh apa namanya kita nanti akan perkuliahan secara tatap muka secara online itu akan saya share di web kuliah di perkuliahan online setiap sesinya. Jadi gitu ya. Oke, saya ingin tanya dulu ini bisnis digital atau manajemen prodinya? Manajemen Bapak. Manajemen. Oke. Manajemen Bapak. Soalnya saya ada kelas juga di bisnis digital gitu sama financial technology gitu. Takutnya ini apa namanya prodi bisnis digital. Oke, perkenalan dulu. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Salamnya. Oke. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi, dosen di mata kuliah Financial Technology. Selain itu juga di mata kuliah lain seperti manajemen perbankan, manajemen operasional, kemudian juga MSDM internasional, sama manajemen keuangan lanjutan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang eh, dosennya sama gitu ya di mata kuliah yang sudah saya sebutkan tadi. Kayak gitu. Kemudian juga untuk absensi, jadi di perkuliahan sesi online ini absensinya itu tetap dilakukan di web kuliah secara online. Sorry, ya secara online. Jadi kalian minimal balas chat 3 kali gitu ya. Eh, Setelah itu baru kalian terekap absensinya gitu ya. Jadi untuk absensinya sama seperti semester kemarin ya. Kalian masih tetap chat di forum diskusi gitu ya di web kuliah. Kan tetapi perbedaannya sekarang hanya ada tatap muka secara Zoom gitu ya. Oke, itu saja. Dan minggu depan kita onsite atau offline di kampus sesuai dengan jadwal, ruangan dan jamnya sesuai dengan jadwal. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira mengenai perkuliahan online kita ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke materi dikit? Kita karena pertemuan pertama lebih banyak ke perkenalan dulu aja lah. Materinya kita spill dikit aja. Nanti di pertemuan kedua baru kita mulai lebih dalam lagi bahas. Oke. Kemudian juga untuk tugas sendiri ya kan, untuk sesi online terutama ya, ada di web kuliah kan. Nah, untuk tugas sendiri silahkan kalian kerjakan gitu ya. Saya sudah berikan latihan soal pilihan ganda maupun latihan soal studi kasus gitu ya. Kalian kerjakan sebagai bentuk tugas gitu ya. Nah, kemudian juga saya ingin memberitahukan kalau misalnya kita kan ada tugas kuliah satu dan tugas kuliah dua. Ya. Tugas kuliah satu kan sebelum UTS, tugas kuliah dua sebelum UAS. Nah, tugas kuliah satu dan dua itu adalah akumulasi tugas-tugas yang kalian kerjakan di setiap sesinya. Jadi bukan hanya tugas kuliah satu saja yang dikerjakan, tapi tugas kuliah sesi satu, sorry,
ya tugas kuliah sesi 1, tugas kuliah sesi 2 dan sampai 7 gitu ya. Kalian kerjakan gitu ya. Nanti diakumulasikan nilai akhirnya jadi tugas kuliah 1 sebelum UTS. Jadi bukan hanya satu tugas saja gitu ya. Tapi akumulasi dari tugas-tugas tiap sesinya. Begitu pula tugas kuliah 2 gitu ya. Tugas yang kalian kerjakan dari sesi 9 sampai sesi 14. Ya, jadi bukan hanya satu tugas kuliah 2 saja gitu. Kadang-kadang kan kalian ada yang komplain, Pak, kenapa tugas kuliah 1 atau 2 saya kecil gitu, padahal saya mengerjakan gitu ya. Bukan kecil ya, bukan tugas kuliahnya yang kecil, tapi kalian mengerjakannya mungkin tidak semua tugas yang kalian kerjakan gitu. Jadi saya harapkan kalian mengerjakan semua tugasnya gitu ya, supaya nanti nilai akumulasinya juga besar gitu ya. Kalau kalian misalnya tidak mengerjakan salah satu tugas tiap sesinya ya, jadinya tugas kuliah 1 atau 2-nya jadi kecil rata-ratanya gitu ya. Itu untuk tugas kuliah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira teman-teman terkait tugas kuliah, sistem perkuliahan online? Yang ditanyakan nggak? Clear ya? Oh ya, satu lagi, eh di perkuliahan sesi online ini sendiri ya bebas ya, kalian mau off cam, mau on cam bebas, tapi asalkan kalian mengikuti perkuliahan dengan baik gitu ya. Kalau ada yang bertanya ke saya misalnya, bisa melalui WA group atau bisa personal gitu ya. Bebas terserah. Jadi saya ada kesulitan apapun tinggal WA gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke materi ya sedikit gitu ya. Setelah itu kalian boleh untuk lanjut ke sesi tugas gitu. Nah, kita spill dulu nih. Kita akan belajar apa sih di fintech ini ya, dan apa sih itu fintech gitu ya. Karena memang basic saya finance gitu ya. Jadi kebanyakan mata kuliah yang saya ajar juga banyakkan finance ya, kayak fintech, manajemen keuangan lanjutan, manajemen perbankan gitu ya. Oke, di sini fintech yaitu gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat gitu ya. Yang dimaksud konvensional di sini kan adalah misalnya model bisnis itu kan kalau khususnya finansial atau keuangan ya, kalau kita ingin membuka rekening bank atau atau ingin meminjam ke bank atau ke lembaga keuangan non bank lainnya, kita kan harus datang ke banknya, melampirkan syarat-syaratnya gitu ya, baru kita mendapatkan pinjaman atau kita baru bisa menabung uang gitu ya. Kalau secara konvensional kan masih seperti itu ya, kita harus masih datang ke kantornya. Nah, kalau sekarang berubah yang tadinya konvensional tadi berubah menjadi lebih moderat gitu ya, atau moderat itu lebih mengikuti perkembangan zaman ya. Karena kita sudah zamannya teknologi, kalau kita ingin membuka tabungan atau meminjam uang ke bank saat membutuhkan dana gitu ya, atau ke lembaga keuangan non bank lainnya gitu ya, kita cukup dengan menggunakan gadget, salah satunya HP gitu ya, atau menggunakan laptop, komputer dan lain-lain gitu ya. Kita tidak perlu datang ke lembaga keuangan atau banknya secara langsung. Oke. Nah, fintech itu merupakan gabungan antara keuangan dan teknologi tadi gitu ya. Nah, kemudian mengapa ada fintech di sini? Fintech muncul karena adanya dominasi pengguna teknologi informasi serta tuntutan hidup yang serba cepat gitu ya. Nah sekarang kan siapa sih di dunia ini yang nggak punya HP gitu ya? Kita kan sekarang sudah ketergantungan dengan HP gitu ya. Dan transaksi pun sekarang transaksi keuangan khususnya ya sudah menggunakan HP juga kan, sudah cashless gitu ya. Nah, tuntutan serba cepat tersebutlah misalnya menimbulkan adanya atau memunculkan adanya fintech gitu ya, karena ada dominasi pengguna teknologi gitu ya. Kalau dulu teknologi belum semasif sekarang ya, nggak ada tuh
apa namanya fintech gitu ya. Kalau butuh sesuatu ya harus datang ke kantornya, entah itu mau nabung ataupun apa namanya membutuhkan dana gitu ya. Jadi fintech muncul karena adanya dominasi penggunaan teknologi di dalam sistem keuangan untuk menuntut hidup yang serba cepat itu tadi. Nah, kemudian fintech muncul, dengan fintech permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran dapat diminimalkan, gitu ya. Kan kalau saya pengguna KRL tiap hari ya, dulu kan kalau mau beli tiket KRL itu harus antri dulu di loket tiket gitu ya. Kadang antrinya bisa 5 menit, 10 menit gitu ya. Padahal kan kalau telat aja naik KRL gitu kan kita bisa telat gitu ya, pergi ke kantor atau pergi ke kampus gitu. Sekarang kan dengan adanya gadget gitu ya, kalau di Gojek gitu ya, karena saya pengguna aplikasi Gojek, ada yang namanya Go Transit kan. Kita bisa beli tiket KRL gitu ya dari rumah gitu ya. Datang tuh nggak mesti antri di loket tiket pembelian gitu ya. Kita langsung bisa scan barcode lewat HP, kita bisa naik KRL gitu ya. Jadi transaksi jual belinya lebih mudah gitu ya. Atau kita mau booking tiket juga kan, membayar tiket kereta api misalnya kan, pesawat dan lain-lain kan bisa dari HP juga gitu ya. Gak mesti harus ke bank transfer manual gitu ya. Sekarang tuh bisa dengan gadget. Nah, dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien, ekonomis, namun tetap efektif gitu ya. Lebih efisien karena nggak ribet, lebih ekonomis karena meminimalkan biaya gitu ya. Misalnya kan kalau dulu belum ada fintech, kita kan pergi ke bank butuh ongkos, bayar parkir hanya untuk transfer gitu ya, transfer jual beli gitu ya. Kalau dulu kan gitu, kita harus pergi ke bank untuk bayar pembelian mobil, pembelian rumah atau barang-barang tertentu gitu ya. Atau ke Alfamart, Indomart gitu ya, untuk bayar cicilan, bayar listrik, bayar air gitu ya. Nah, kemudian kan kenapa lebih ekonomis kalau kita bayarnya lewat Indomaret gitu kan? Kita kan ke Indomaret, misal kalau pakai motor harus bayar parkir. Nah itu kan nggak ekonomis gitu ya. Nah karena sekarang udah ada fintech, bayar cukup lewat HP juga gampang. Kemudian juga dasar hukum fintech di Indonesia juga sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2016 gitu ya. Fintech itu sebetulnya ada di awal tahun 2010 ya di Indonesia masifnya ya. Tapi peraturannya justru ada di tahun 2016. Jadi telat sebetulnya ya payung hukumnya itu untuk fintech di Indonesia. Masifnya udah lama gitu ya. Terus ada dasar hukumnya baru 2016. Nah, Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 yaitu PBI, Peraturan Bank Indonesia 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Kemudian surat edaran Bank Indonesia, payung hukumnya, Peraturan Bank Indonesia lagi tentang uang elektronik, gitu ya. Masifnya kan uang elektronik tuh sekarang ya, dulu kan nggak ada uang elektronik gitu ya. Bayar tol aja dulu kan masih manual gitu dengan uang kartal atau uang kertas gitu ya. Sekarang kan udah ada uang elektronik gitu ya. Dan pembayaran dengan tanpa uang elektronik kan sekarang udah nggak bisa masuk tol juga. Ya. Kemudian peraturan Otoritas Jasa Keuangan gitu ya tentang nomor 77 POJK gitu ya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 juga tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ini juga ada payung hukumnya ya. Jadi payung hukumnya itu ada dua gitu ya, dari Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang paling baru itu POJK nomor 13 tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Nah ini adalah payung hukum fintech di Indonesia. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak teman-teman tentang apa itu fintech dan dasar hukum fintech? Nah, fintech juga memiliki jenisnya masing-masing. Di sini fintech digunakan dalam pembayaran, clearing dan penyelesaian, gitu ya.
layanan sistem pembayaran secara online melalui dompet elektronik atau uang digital. Contohnya apa? Doku, Sakuku, BCA, Tikes, GoPay, OVO, macam-macam. Sekarang ada pembayarannya ya, ada Shopee Pay gitu ya. Kemudian juga ada GoPay, OVO gitu ya yang populer gitu ya. Jadi sekarang udah cashless gitu ya. Kemudian juga itu untuk sistem pembayaran ya. Kemudian kalau kita ingin mendepositokan uang kita, meminjam uang, atau menumbuh apa namanya, ingin penambahan modal untuk usaha kita gitu ya, kita juga bisa menggunakan financial teknologi gitu ya, yaitu satu peminjaman dapat didanai oleh dana yang telah terkumpul dari beberapa investor. Contohnya di sini ada modalku, investri, akseleran, dan uang teman. Nah, kalau ini disebutnya adalah peer-to-peer lending. Jadi di dalam peer-to-peer lending itu kita bisa menginvestasikan dana kita, atau di dalam peer-to-peer lending juga kita bisa meminjam uang untuk penambahan modal atau sejenisnya. Jadi tidak mengandalkan bank ya. Dulu kan kalau kita ingin nabung, ingin minjam kredit gitu ya, harus ke bank kan. Kalau sekarang enggak, karena adanya fintech, kita tidak usah pergi ke bank gitu ya untuk meminjam atau mau nabung atau mau berinvestasi lah ya, bukan mau nabung. Dulu kan kalau kita mau deposito harus pergi ke bank. Kenapa kita milih deposito? Karena bunganya lebih tinggi daripada tabungan ya. Kalau bunga tabungan hanya 2% gitu ya, bunga deposito bisa 7%. Nah, kalian memilih deposito ya, investasi. Nah, deposito kan nggak bisa seperti tabungan, ada jangka waktunya. Misalnya 1 tahun, 1 bulan, 6 bulan gitu ya, untuk mendapatkan bunga yang 7% tadi gitu. Tapi sekarang ada peer-to-peer lending. Nah, kalian bisa mendepositokan atau menginvestasikan dana kalian melalui peer-to-peer lending tersebut. Contohnya modalku, Investri, Coinworks. Kebetulan saya juga menggunakan Coinworks ya. Nah, di dalam peer-to-peer lending itu kalau kalian ingin berinvestasi bisa gitu ya. Nanti imbal hasilnya bunga juga gitu ya. Misalnya bunganya per tahun adalah 12% biasanya atau 10%, lebih tinggi daripada bunga deposito per tahun yang hanya 6%. Nah, kalau kita membutuhkan dana juga bisa gitu ya. Di peer to peer lending itu kalau kita membutuhkan dana bisa meminjam juga dari sana. Nah, misalnya peminjam atau borrower ya di peer to peer lending itu harus melengkapi syarat-syaratnya dulu. Misalnya syarat foto perusahaannya, perusahaannya lebih legalitas perusahaannya. Perusahaannya tuh harus misalnya beroperasi minimal lebih dari 1 tahun misalnya. Nah, ada syarat-syaratnya di dalam peer-to-peer lending tersebut gitu ya. Jadi fintech sekarang khususnya peer-to-peer lending menyediakan fungsi layaknya bank gitu ya. Kalau dulu kita ingin apa namanya membuat deposito itu harus ke bank, sekarang kita bisa membuat deposito itu di fintech khususnya peer-to-peer lending. Meminjam juga bisa di peer-to-peer lending, gitu ya. Kemudian juga jenis fintech lainnya ada fintech market provisioning, yaitu fintech jenis ini memberikan perbandingan produk mulai harga, fitur, harga hingga manfaat. Contohnya cek aja, cermati, kredit go gitu ya. Jadi kita bisa membandingkan gitu ya. Apa namanya? Produk-produk misalnya kita tuh bisa dengan mudah sekarang membandingkan antara satu produk dengan produk lain gitu ya. Kita ingin membandingkan kita tuh sebetulnya enaknya deposito atau investasi itu di mana sih? Di perusahaan A atau di perusahaan B. Nah, nanti dengan fintech ini kita bisa diberikan alternatif solusi, anjuran gitu ya, advice kita tuh di mana baiknya untuk bisa berinvestasi gitu ya. Kemudian juga ada fintech di manajemen risiko dan investasi, yaitu layanan yang diberikan fintech yang dapat berupa perencanaan atau penasehatan keuangan
platform perdagangan online, serta asuransi. Contohnya Bareksa, Finansialku, Tanam Duit, Cek Premi, dan Raja Premi. Contohnya Bareksa saja ya. Bareksa ini adalah aplikasi fintech atau finansial teknologi atau perusahaan fintech yang fokusnya di dalam manajemen risiko dan investasi. Nah, di sini di Bareksa ini kita dilayani oleh jasa-jasa tertentu. Yang pertama adalah jasa investasi. Nah, di Bareksa ini kita bisa membeli saham, obligasi, ataupun reksadana lainnya ya. Nah, di Bareksa ini sendiri kita bisa berinvestasi eh, uang kita atau dana yang kita miliki ke instrumen-instrumen investasi tersebut. Nah, kemudian di Bareksa ini juga diberikan fitur manajemen risiko gitu. Kalau misalnya kita berinvestasi di saham A, resikonya bagaimana? Kalau kita berinvestasi di saham B, resikonya juga bagaimana? Nah, selain Bareksa juga ada banyak, ada Ajaib, ada Ajaib Sekuritas, kemudian ada juga Stockbit, kemudian juga ada iPod gitu ya, ada juga MNC Sekuritas misalnya. Nah, fintech-fintech ini adalah fintech yang berfokus pada investasi dan manajemen risiko. Nah, kalau kalian ingin berinvestasi di instrumen-instrumen tadi seperti saham, obligasi, reksadana, gitu ya, kalian menggunakan fintech yaitu Bareksa, Ajaib, iPod, Stockbit, gitu ya, Tanam Duit, Cek Premi dan lain-lain, gitu ya. Nah, seperti itu jadinya ya teman-teman untuk jenis-jenis fintech gitu ya. Sekarang sudah banyak nih jenisnya. Kalau pembayaran gitu bisa GoPay, OVO. Kalau ingin deposito, pinjaman, mulai peer-to-peer lending sudah ada banyak. Modalku, Investri, Coinworks gitu ya. Kalau ingin market provisioning bisa ke KreditGo, cek aja gitu ya. Tapi kalau fokusnya ke instrumen saham, obligasi, reksadana dan lain-lain, bisa coba Bareksa, Ajaib Sekuritas, iPod, Stockbit gitu ya. Terserah kalian mau yang mana. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait jenis-jenis fintech yang sudah kita bahas tadi? Oke, kemudian apa sih keuntungan dari fintech di sini? Nah, keuntungan fintech misalnya apa? Keuntungan fintech yang pertama adalah di sini kalau secara makro ya bisa apa namanya menjangkau orang-orang yang tidak terakses ke lembaga keuangan formal sebelumnya seperti bank gitu ya. Sekarang kan karena adanya fintech gitu ya. Dulu kan kalau kita butuh pinjaman gitu ya sangat sulit kan karena bank memiliki syarat-syarat tertentu untuk orang bisa diberikan kredit seperti harus ada jaminan, harus ada selip gaji yang jelas gitu ya. Kemudian juga harus ada usaha gitu ya. Itu kan sulit ya. Nah, keuntungan ada fintech sekarang yaitu banyak orang yang tadinya tidak terakses kepada lembaga keuangan sekarang bisa diakses gitu ya. Kan kalau di fintech sekarang kalau kita mau minjem ya, kan ada pinjol tuh pinjaman online dengan selfie kemudian selfie dengan KTP gitu ya, difoto gitu kalian dapat pinjaman gitu ya. Nah, itu juga salah satu keuntungan fintech gitu ya. Nah, kemudian juga salah satu keuntungan fintech lainnya misalnya di sini, sistem pembayaran jadi lebih mudah gitu ya. Sistem pembayaran jadi lebih mudah, transaksi pembayaran jadi lebih mudah gitu. Yang lebih efektif, efisien dan ekonomis ya di sini keuntungan fintech tuh. Kemudian untuk perekonomian di Indonesia juga geliat apa namanya literasi keuangan dan inklusi keuangan pun menjadi semakin tinggi gitu ya. Pemahaman masyarakat Indonesia terhadap literasi keuangan semakin bagus dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terhadap inklusi itu jangkauan ya. Masyarakat yang tercover sistem keuangan atau lembaga keuangan juga menjadi lebih besar gitu ya. Nah, itu adalah keuntungan dari fintech. Nah,
Sebelum kita masuk ke peran teknologi finansial serta regulasi di Indonesia, ada yang tanyakan dulu nggak terkait keuntungan fintech yang sudah kita bahas tadi? Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank, gitu ya? Pada notabene-nya gitu ya, sekarang kan fungsi-fungsi bank itu sudah bisa dihadirkan di dalam fintech gitu ya. Tadi contohnya, kalau kita ingin deposito gitu ya, nggak mesti ke bank, ada yang namanya fintech peer-to-peer lending, ya kan? Kita bisa deposito di peer-to-peer lending. Kemudian juga kalau kita mau kredit gitu ya, nggak mesti ke bank juga, bisa juga di peer-to-peer lending sebagai borrower. Kalau ingin deposito, kita sebagai lender atau investor di peer-to-peer lending tersebut. Ya. Kemudian dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan juga yaitu menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat pandu pembayaran, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien, mitigasi risiko dan sistem pembayaran konvensional, memfasilitasi untuk menabung, meminjam dana, penyertaan modal, dan lain-lain. Notabene-nya, fintech sudah menyediakan ini semua, ya, dari alat bantu pembayaran, gitu ya, membantu pelaksanaan investasi. Tadi kan kalau investasi kita bisa ke Bareksa, bisa ke Ajaib Sekuritas, bisa ke iPod, bisa ke Stockbit. Kalau ingin investasinya adalah investasi saham, obligasi, ataupun reksadana. Kalau kita depositonya deposito uang, gitu ya, kita bisa ke peer-to-peer lending tadi ya, sebagai lender atau sebagai investor. Kalau kita membutuhkan uang juga pinjaman modal gitu ya, kita juga bisa ke peer-to-peer lending sebagai borrower atau peminjam. Kalau kita ingin transaksi pembayaran gitu ya, kita juga bisa memanfaatkan fintech. Tadi ada GoPay, OVO, Dana gitu ya sebagai penyedia transaksi pembayaran gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank gitu ya. Nah, itu yang bisa menjawabnya hanya perkembangan teknologi keuangan ke depan gitu ya. Nah, makanya kan bank-bank sekarang kan beralih ya. Yang tadinya bank konvensional sekarang banyak yang beralih ke bank digital ya. Yaitu digitalisasi di dalam semua operasional perbankannya gitu ya. Sudah banyak dilakukan gitu ya. Di Bank BCA misalnya ya. Dulu kan kalau kita ingin store uang tunai kan harus ke teller ya kan. Sekarang kan nggak usah ke teller, kita cukup ke ATM bisa store tunai di ATM. Atau misalnya dulu kalau kita ingin membuat tabungan, kalau ke Bank BCA ya, kita harus ke customer service atau CS dulu gitu, dengan membawa KTP, kartu keluarga dan lain-lain gitu. Baru kita bisa membuat buku tabungan. Kalau sekarang kan enggak, cukup ke mesin ATM juga gitu ya. Kita bisa juga membuat buku tabungan atau bisa juga dari rumah gitu ya, melalui HP atau gadget. Oke. Nah, banyak juga akibat dari perkembangan teknologi keuangan, banyak bank-bank konvensional beralih menjadi ke bank digital. Gitu ya. Kemudian juga perlindungan konsumen di sini, perlindungan dana pengguna, gitu ya. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan maupun force major dari kegiatan fintech. Nah, force major itu apa sih? Nah, fintech sekarang kan banyak yang scam gitu ya. Banyak orang tuh sulit membedakan mana fintech, mana bukan, gitu ya. Dulu kan terkenal dengan ada binary option, ya. Binary option itu bukan fintech. Dulu kan sebelum diilegalkan, gitu ya, binary option tersebut kan pemerintah juga nggak tahu nih, binary option ini legal atau enggak. Soalnya kan marketing mereka ini adalah trading kan. Padahal bukan gitu. Binary option itu bukan trading gitu ya. Trading itu ya saham, obligasi gitu ya. Itu trading gitu. Nah, binary option itu bukan trading. Makanya kan dulu ada salah satu yang mempopulerkan binary option kan, Indra Keynes kan, yang wah murah banget gitu ya.
Padahal itu adalah penipuan gitu ya. Nah, terus juga ada yang Doni Salmanan gitu ya. Kalau Indra Kents binary optionnya adalah Binomo, kalau Doni Salmanan Quotex gitu ya. Banyak orang juga yang nggak bisa membedakan mana trading, mana binary option gitu ya. Nah, force major di sini adalah misalnya orang yang tertipu akibat kegiatan fintech gitu ya, atau orang yang merasa dirugikan dari kegiatan fintech. Misal dulu kan fintech itu bunganya kan sangat tinggi kan, misal pinjaman online gitu ya. Dulu kan heboh gitu ya, minjam 1 juta harus bayar 12 juta. Nah itu kan salah satu bencana itu force major dari kegiatan fintech gitu ya, penyalahgunaan gitu ya. Nah maka dari itu perlu diadakannya perlindungan konsumen gitu ya, bahwa fintech sekarang tuh tidak boleh lagi memberikan bunga yang di luar nalar gitu ya. Kalau dulu kan banyak yang penyalahgunaan gitu ya. Fintech tuh dulu memberikan bunga kepada konsumen tuh suka-suka gitu ya. Nah sekarang udah nggak bisa lagi karena ada perlindungan konsumen gitu ya. Kemudian juga kepentingan nasional, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme gitu ya. Nah, fintech juga kadang bisa digunakan sebagai tempat pencucian uang hasil korupsi gitu ya. Misalnya hasil korupsi supaya apa namanya? Dianggap legal, nanti uangnya dimasukkan dulu ke fintech, terus ditarik digunakan seolah-olah itu adalah uang hasil dari penggunaan finansial teknologi gitu ya. Nah, itu juga eh, apa namanya ancaman dalam industri fintech sebetulnya. Bisa untuk konsumen, bisa juga untuk kepentingan nasional. Nah, kalau untuk kepentingan nasional bisa menjadi tempat untuk pencucian uang. Ya. Oke. Nah, siapa yang berwenang terkait fintech di Indonesia? Nah, ada dua ya. Ada Bank Indonesia, ada OJK. Kalau Bank Indonesia di sini mengatur regulasi tentang sistem pembayarannya, gitu ya. Mana yang legal, mana yang ilegal. Kalau OJK mengatur tentang regulasi yang harus ditaati oleh fintech, entah itu terkait suku bunga, gitu ya, entah itu terkait dengan syarat-syarat modal minimum yang harus dipenuhi oleh fintech, gitu ya. Kemudian regulasi-regulasi yang harus ditaati oleh konsumen fintech itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah dua otoritas yang berwenang terkait fintech di Indonesia gitu ya. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, di sini kita bahas satu-satu. Peran Bank Sentral atau Bank Indonesia dalam perkembangan fintech. Nah, di sini yaitu Bank Indonesia berfungsi sebagai otoritas pembuat regulasi dan aturan yang harus ditaati oleh fintech gitu ya, terkait acuan suku bunga, sistem pembayarannya gitu ya, itu yang mengeluarkan adalah Bank Indonesia. Nah, kemudian nah di Bank Indonesia sendiri kewenangannya adalah mengatur data para nasabah fintech gitu ya, supaya nggak bocor. Kemarin kan ada sempat viral gitu, data eh, rakyat Indonesia gitu ya dihack gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa dicegah gitu ya dengan aturan-aturan yang dikeluarkan BI sebetulnya. Nah itu adalah eh, fintech gitu ya yang mengaturnya, ada BI, ada OJK gitu ya. Nah di pertemuan onsite minggu depan atau di pertemuan kedua kita bahas digital ekonomi nanti ya. Tapi nanti nanti saja di pertemuan onsite ya untuk pembahasan digital ekonomi. Sekarang kita membahasnya adalah eh, dasar hukum fintech, kemudian aturan hukum fintech, jenis-jenis fintech gitu ya.
Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait financial technology yang sudah kita bahas tadi? Oke, setengah 6. Oke ya. Kita kalau misalnya nggak ada, di sini ada latihan soal ya di sini. Nah, ada latihan soal yaitu tentang studi kasus perkembangan fintech di Indonesia. Nah, ini ada contoh perusahaan misalnya perusahaan Digital Pay gitu ya. Merupakan salah satu pemain baru di industri fintech Indonesia. Perusahaan ini fokus pada layanan pembayaran digital dan aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi keuangan. Kemudian, selama beberapa tahun terakhir, perusahaan melihat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna transaksi melalui platformnya. Namun Digital Pay menghadapi masalah dalam mengadopsi teknologi baru seperti blockchain. Ya, blockchain itu kan sistem dari pembayaran yang diadaptasi gitu ya ke dalam sistem pembayaran gitu ya. Cryptocurrency itu kan, kemudian peer-to-peer lending itu juga kan basis sistemnya adalah blockchain. Kemudian juga sulit menghadapi adopsi misalnya selain blockchain tadi yaitu AI atau artificial intelligence. Nah, untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna, selain itu perusahaan juga harus bersaing dengan beberapa startup fintech yang lain. Kita kan tahu sendiri, fintech di Indonesia itu sangat banyak, gitu. Jumlahnya ratusan, gitu ya. Nah, sedangkan Digital Pay ini adalah pemain fintech gitu ya, yang baru di Indonesia gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, misalnya di soal pertama di sini, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Digital Pay dalam menghadapi persaingan, misalnya karena kan pesaingnya sangat banyak gitu ya. Kemudian soal kedua, bagaimana blockchain dan AI dapat membantu Digital Pay dalam mengatasi tantangan yang dihadapi gitu ya. Fitur apa sih, keunggulan apa yang ditawarkan Digital Pay misalnya harusnya untuk bisa bersaing di industri fintech di Indonesia. Kemudian soal ketiga, apa strategi yang dapat dilakukan oleh Digital Pay untuk tetap kompetitif di industri pay. Jadi inovasi-inovasi apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian bagaimana regulasi pemerintah dapat mempengaruhi evolusi fintech di Indonesia. Tadi kan sudah kita bahas tentang dasar hukum, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya melalui OJK dan BI gitu ya sebagai regulator pengatur fintech gitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan gitu ya di perkuliahan sesi online dan jawabannya boleh formatnya PDF maupun Word gitu ya. Oke, sampai sini udah setengah 6 teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, kira-kira ada yang ditanyakan nggak teman-teman terkait dari pengenalan fintech di awal? Oke, jika tidak ada, eh, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu Jumat depan di perkuliahan sesi onsite ya. Jadwalnya sesuai dengan tertera di web kuliah atau di akademik online gitu ya. Jamnya juga sama ya, jam 4. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima Pak. kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Janet Terima ya. kasih, Pak.